Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rahman dengan NIM G002593 dari kelompok SGD A1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi untuk skenario yang pertama. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Untuk poin A, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Poin B, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra eksternum. Kemudian yang C, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Baik, itu yang pertama, anatomi organa genitalia maskulina. Yang pertama ada penis. Penis sendiri terdiri dari 3 massa silindris jaringan erektil, yaitu yang pertama ada corpora cavernosa yang berjumlah 2, terletak di dorsolateral, dikelilingi oleh tunika albuginia untuk mempertahankan rigiditas saat ereksi. Kemudian yang selanjutnya ada corpus spongiosum penis, terletaknya di ventral, mengandung uretra pars spongiosa. Di bagian distalnya melebar membentuk glans penis. Untuk penis sendiri dia dibagi menjadi 2 pars. Yang pertama ada pars libera dan juga pars fixa. Untuk yang pertama pars libera. Untuk pars libera sendiri dia ada corpora cavernosa yang berwarna biru dan juga corpus spongiosum. Kemudian untuk yang pars fixa ada yang berwarna merah yaitu bulbus penis dan juga crus penis. Untuk ototnya bagian penis, ototnya ada musculus bulbus spongiosus dan juga di crus penis ada musculus ischiocavernosus. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum adalah kantong cutaneus muskular, lapisan dari superficial ke profundanya yaitu skin atau kulit. Kemudian ada dartos, yaitu otot polos yang mengatur kerutan kulit skrotum. Selanjutnya ada external spermatic fascia. Kemudian ada premasteric muscle. Selanjutnya ada transversalis atau internal spermatic fascia. Kemudian selanjutnya ada tunica vaginalis atau kantong serosa dari peritoneum. Selanjutnya testis. Testis adalah kelenjar ganda, terdiri dari kurang lebih 250 lobuli testis yang masing-masing berisi 1-4 tubuli seminiferi contorti. Untuk bagian-bagiannya sendiri, sini ada vas deferens, kemudian ada epididymis. Untuk lapisannya ada tunica albuginia dan juga tunica vaginalis. Selanjutnya perjalanan sperma. Sperma menempuh jalur tubular. Yang pertama dari intratestikular, dari tubuli seminiferi, kemudian ke tubuli recti, kemudian ke rete testis, kemudian ke tubuli efferentes. Selanjutnya masuk ke epididymis. Sini tempat maturasi fungsional dan penyimpanan sperma. Selanjutnya disalurkan ke ductus deferens atau vas deferens. Di vas deferens dia berjalan di dalam funiculus spermaticus melewati canalis inguinalis menuju rongga panggul. Kemudian dilanjutkan ke ampulla ductus deferens, yaitu pelebaran di ujung distal vas deferens. Kemudian ke ductus ejaculatorius. Kemudian yang terakhir ke uretra. Di uretra sendiri dia melewati 3 segmen, yaitu ada pars prostatica, kemudian ada pars membranosa, dan juga pars spongiosa, dan terakhir berakhir di ostium uretra eksternum. Kemudian untuk klinisnya, yang pertama ada torsiotestis. Untuk mekanismenya dia intravaginal torsion akibat anomali Bell-Clapper. Terjadi strangulasi testicularis. Selanjutnya ada varikokel.
Mekanismenya dilatasi abnormal plexus pampiniformis, sering di sisi kiri karena vena testicularis sinistra bermuara tegak lurus ke vena renalis sinistra. Kemudian yang ketiga ada hiperplasia prostat atau pembesaran prostat. Mekanismenya yaitu karena proliferasi kelenjar pada zona transisional, menekan uretra pars prostatika sehingga jalur urin jadi sempit atau terhambat. Lalu untuk skenario kedua, saat acara camping, Niko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Untuk poin A, jelaskan pembagian organ sistem orobotika dan fungsi umum masing-masing organ. Poin B, jelaskan alur persalinan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra serta sebutkan bagian-bagian pentingnya. Baik, untuk fungsi sistem orobotika yang pertama ada ren atau ginjal. Ren sendiri dia terletak di retoperitoneal di level T12 sampai L3. Untuk bagiannya sendiri ada cortex renalis, mengandung corpusculum renalis yang berisi glomerulus dan juga kapsula Bowman. Terus kemudian ada medulla renalis, terdiri dari piramis renalis yang mengandung ansa Henle dan tubulus collectivus. Lalu ada ureter, yaitu saluran muskular, panjangnya kurang lebih 25 cm. Memiliki 3 penyempitan fisiologis. Yang pertama, penyempitannya ada di ureteropelvic junction, kemudian ada di pelvic rim dan juga di ureterovesical junction. Lalu yaitu vesika urinaria, dia adalah organ muskular dengan epitel transisional yaitu urotelium. Areanya sensitif di bagian trigonum vesicae yang dibatasi oleh 2 ostium ureteris dan 1 ostium udernum. Kemudian yang terakhir ada uretra. Ini merupakan muara terakhir sebelum nanti urin ke ostium uretra externum. Untuk pada bagian untuk uretra laki-laki dibagi menjadi beberapa pars, yaitu ada pars prostatica, pars ada pars prostatica, pars membranacea dan juga pars spongiosa. Untuk di perempuan kurang lebih panjangnya 4-5 cm. Selanjutnya untuk aliran ekskresi urin. Proses pengeluaran urin mengikuti hierarki seperti yang pertama. Awalnya dari papilla renalis, yaitu ujung piramid yang meneteskan urin ke sistem collectivus. Kemudian disalurkan ke calyx minor, kemudian ke calyx major, kemudian ke pelvis renalis, kemudian ke ureter, yaitu transportasi yang nanti kemudian disalurkan ke vesika urinaria. Untuk pengisian pada vesika urinaria sendiri, nanti dia memicu peregangan dinding yang mengaktifkan saraf parasimpatif, yaitu nervus pelvicus untuk kontraksi musculus detrusor. Kemudian yang terakhir ada uretra. Nanti urin dikeluarkan melalui relaksasi sphincter uretra externum, yang kontrol volunternya melalui nervus pudendus. Baik, selanjutnya yaitu skenario ketiga. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar rubrikan perineum tidak meluas. Untuk poin yang A, jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spatium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Kemudian yang B, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Baik, yang pertama, saya akan jelaskan untuk bagian diafragma pelvis atau lantai panggul terdalam. Diafragma pelvis sendiri adalah lapisan otot terdalam membentuk corong yang memisahkan kavitas pelvis dengan perineum di bawahnya. Komponennya dibentuk oleh musculus levator ani dan musculus coccygeus. Fungsinya untuk menyokong viscera panggul, yaitu uterus, vesika urinaria, rectum, dan melawan tekanan intraabdominal.
Halnya yaitu membrana Perinei dan juga spatium Perinei profundum. Membrana Perinei ini dia letaknya di bawah diafragma pelvis. Di bagian anterior ada struktur khusus yaitu membrana Perinei. Dia adalah lembaran fascia fibrosa berbentuk segitiga yang membentang di antara kedua rami ischio-pubica. Fungsinya bertindak sebagai fondasi bagi organ genitalia eksterna dan memisahkan ruang perineum dalam dan dangkal. Halnya ada spatium Perinei profundum, yaitu adalah ruang potensial yang terletak di antara fascia superior diafragma urogenital dan membrana Perinei. Isinya mengandung musculus sphincter urethra externum dan juga musculus transversus Perinei profundus. Selanjutnya untuk pembagian regio perineum dibagi menjadi dua, yaitu ada regio urogenital dan juga regio analis. Untuk regio urogenital dia yang di bagian anterior dan regio analis ya yang ada di sebelah posterior. Untuk bentuknya sendiri perineum dia seperti belah ketupat dan nanti dibagi menjadi dua segitiga oleh garis transversal di antara tuber ischiadium. Jadi yang bagian atas pada gambar itu adalah regio urogenital dan yang bawah adalah regio analis. Untuk regio urogenital, dia merupakan area yang mengandung orifisium uretra dan vagina pada wanita. Di sini terdapat hiatus urogenitalis, yaitu celah pada otot levator ani. Kemudian pada regio analis, yaitu dia adalah regio atau area yang mengandung kanalis analis dan musculus sphincter ani. Di sisi lateralnya terdapat fossa ischioanalis, ruang berisi lemak yang memungkinkan dilatasi anus saat defekasi atau persalinan. Kemudian perbedaan pelvis laki-laki dan perempuan. Untuk pelvis perempuan, bentuknya dia lebih oval, lebih bulat, dan juga lebih luas. Untuk laki-laki dia lebih berbentuk segitiga atau berbentuk jantung. Kemudian untuk angulus subpubicusnya, pelvis wanita dia tumpul kurang dari 90 derajat, lebih dari 90 derajat, dan juga untuk yang pria dia tajam, yaitu kurang dari 70 derajat. Selanjutnya yaitu bidang Hodge. Bidang Hodge sendiri adalah sistem bidang hayal untuk memantau kemajuan persalinan berdasarkan tengara tulang. Bidang Hodge sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada bidang Hodge 1 yang ditarik setinggi aditus pelvis. Kemudian ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah symphysis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Yaitu selanjutnya ada bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Kemudian ada bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeuss dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan juga 3. Lalu ada episiotomi. Ini merupakan tindakan untuk pencegahan ruptur perineum. Episiotomi sendiri adalah insisi bedah pada perineum untuk memperlebar jalan lahir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian.